Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama-sama mengenai cara kerja rangkaian kontrol bak air yang komponen utamanya adalah gerbang NAND atau NAND gate. Pada gambar di bawah ini adalah gambar modul kontrol bak air yang komponen utamanya adalah gerbang NAND, yaitu IC74LS00. Ini IC-nya. Inilah adalah gambar simbol daripada gerbang NAND. Di gerbang NAND ini outputnya Y dan inputnya A dan B bila inputnya 2. Kalau inputnya 3 berarti A, B, dan C. Nah, dalam gambar ini adalah gerbang NAND dengan 2 input A dan B. Nilai Y, A, atau B itu dinyatakan 0 atau 1. Untuk memudahkan kita belajar, 0 atau logika 0 itu kita anggap tegangan outputnya ini kecil, sangat kecil. Anggap aja di bawah 1 volt sampai 0 volt. Dan dianggap nilainya 1 bila mana tegangannya itu di atas 2,5 sampai 5 volt. Karena rangkaian digital, salah satu komponen digital adalah gerbang NAND, itu memerlukan tegangan dari 0 sampai 5 volt. Nah, tepatnya tegangannya ini biasanya menggunakan 5 volt. Jadi gerbang NAND itu adalah suatu rangkaian elektronika. Nah, namanya rangkaian elektronika itu ada komponen pasif dan komponen aktif. Nah, bila mana komponen aktifnya menggunakan transistor, maka IC digital itu dinamakan IC TTL, transistor logic. Bila mana komponen aktifnya itu MOSFET, maka gerbang NAND ini atau IC digital, bila komponennya MOSFET dinamakan IC CMOS. Jadi gerbang NAND yang saya pilih di sini menggunakan transistor, maka ini dikatakan transistor logic. Diantaranya adalah IC74LS00. Untuk rangkaian dasar daripada kontrol bak air dengan komponen utamanya gerbang NAND seperti gambar ini. Jadi di sini ada saklar atau saklar tombol, saya beri tanda BA. BA itu singkatan dari batas atas. Jadi ibaratnya di sini sensor air batas atas, kalau saklar ini tidak nyambung berarti tidak tercelup air atau tidak tersentuh air atau tidak terkena air. Nah, kalau misalnya di sini misalnya BB batas bawah ini saklarnya nyambung, berarti ujung kabel BB ini sedang tercelup air atau terkena air atau tersentuh air. Kalau gambar di bawahnya, ini BA adalah batas atas, BB batas bawah, dan yang satu lagi adalah ground. Jadi BA ini merupakan ujung kabel, BB ujung kabel, ground juga ujung kabel. Kalau BA-nya tidak tersentuh air atau terkena air atau tercelup air, berarti seperti saklar sedang membuka kalau tidak tercelup air, ya. Nah, misalnya di
Di sini BB sedang tercelup air, berarti BB ini sedang seperti menutup atau menyambung. Nah, ini supaya bisa kita pahami. Nah, di sini saat BA-nya tidak tercelup air atau tidak tersentuh air atau tidak terkena air, maka di sini kaki kolektornya di sini warna biru, berarti dinyatakan 0. Nah, kalau kita urutkan di sini berarti di titik A, berarti di titik A warna biru 0. Nah, kemudian di sini misalnya B-nya sedang tercelup air. Maka di sini kolektornya daripada transistor ini warnanya merah. Berarti ini dikatakan nilainya 1. Maka di sini B-nya 1. Ini maksudnya. Nah, coba rangkaian ini merupakan dasar daripada kontrol bak air dan bisa saya simulasikan dengan aplikasi Proteus. Nah, ini adalah gambar rangkaian tadi yang saya gambar pada aplikasi Proteus. Dan ini adalah tabel nilai titik A, B, C sampai titik Y. Jadi nilai titik A, B, C, D, E, dan Y. Nah, coba kita simulasikan mulai dari BA-nya tidak tersambung, BB-nya juga tidak tersambung. Nah, di sini motornya hidup, ya. Ini pompanya hidup, muter ya. Jadi ibaratnya di sini ujung kabel batas atas dan ujung kabel batas bawah tidak terkena air. Maka di sini di kolektornya warna biru berarti 0, maka titik A ini 0. Kemudian di kolektor ini juga biru, berarti titik B 0. Jadi A-nya 0, B-nya 0. Nah, di sini A-nya 0, B-nya 0. Kemudian C-nya 1. Nah, ini A, nah, ini C. Nah, berarti ini C. C-nya merah, berarti 1. Kemudian D-nya merah, berarti 1. E-nya ini adalah 0, nah, karena biru. Nah, ini 0. Kemudian Y-nya adalah merah, berarti 1. Berarti di Y atau output Y terdapat tegangan di atas 2,5 volt sampai 5 volt. Maka kalau dipasang LED di sini, LED warna kuning yang diseri dengan resistor, maka LED-nya menyala. Karena di sini ada tegangan, LED-nya nyala, berarti akan memberikan arus lewat R ini ke basis, sehingga transistor ini bekerja, berarti relay ini, lilitan relay teraliri arus, maka kontak relay ini akan tersambung dari common ke NO. Maka NO dan common tersambung, maka pompa listrik ini mendapat aliran arus dari sumber listrik, yaitu listrik 220 melalui NO, melalui CM, kembali ke sumber listrik. Maka ini pompanya muter, menghisap air menuju ke bak penampung, sehingga batas bawah akhirnya tercelup air. Maka ini seperti saklar ini tersambung, berarti batas bawah tercelup air. Nah, maka di sini di kolektornya adalah merah, atau di B ya, kolektor tersambung dengan B, berarti B-nya merah, berarti B-nya 1. Kalau B-nya 1, D-nya 1.
Kalau D-nya ini 1, E-nya 0. Kalau E-nya ini 0, berarti Y-nya 1. Berarti Y-nya ada tegangan, diberi LED, atau tersambung dengan LED, LED-nya hidup. Tersambung dengan resistor menuju ke basis, maka transistor ini akan hidup, relenya akan bekerja sehingga kontak CM pada relay tersambung dengan kontak NO, sehingga di sini sumber listrik tersambung dengan pompa air, maka pompa airnya akan hidup. Nah, itu. Jadi awal-awal tadi waktu ini terbuka atau tidak tersambung sudah hidup, ini tersambung tetap hidup. Nah, karena di sini yang tadi kondisi B-nya adalah 0, kemudian 1, tapi membuat outputnya Y tetap sama, ini dikatakan rangkaian ini sedang mengingat atau memori, yaitu nilai Y-nya sama dengan di atasnya atau sama dengan sebelumnya, maka dikatakan ini memori atau mengingat sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini pompa air hidup terus, batas bawah tercelup air, akhirnya sampailah ke batas atas terkena air atau tersentuh air, berarti ini nyambung. Nah, coba kita sambung. Nah, kemudian saat ini kita sambung, berarti nilai A-nya adalah 1. Nah, maka di sini ini 1. Kemudian B-nya juga 1, warna merah. B-nya 1. Nah, sehingga di sini D-nya 0, warna biru. D-nya 0. Kemudian E-nya 1. E-nya ini adalah 1. Maka nilai Z-nya adalah biru, yaitu nilainya 0. Maka ini nilainya 0. Berarti di titik Y atau di output Y ini tidak ada tegangan, sehingga di sini LED-nya mati. Nah, kalau tidak ada tegangan berarti tidak ada arus yang mengalir pada R8 ini menuju ke basis transistor ini, sehingga relay ini tidak bekerja. Kontak relay adalah CM bersambung dengan NC, maka sumber arus listrik terputus pada relay yang menuju ke pompa air. Maka ini pompa air tidak teraliri arus karena terputus pada relay, yaitu NC tersambung dengan CM. Normally close tersambung dengan common. Maka di sini nilai Y-nya 0. Maka LED-nya mati, pompanya mati. Berarti tidak memompa air ke bak penampungan atau pompanya mati. Nah, kemudian air tentunya dipakai untuk cuci piring atau yang lain-lain, sehingga air tidak tersentuh dengan batas atas. Maka ini saya putus kembali saklarnya. Nah, saat saklarnya ini putus, nilai A-nya 0. Ini nilainya 0, tapi nilai B 1, tetap 1. Maka di sini nilai C-nya 1. Nah, ini merah. Nah, ini C-nya merah, maka ini 1. Kemudian D-nya 0. Nah, maka ini warna biru. D-nya 0. Kemudian E-nya adalah 1. Maka E ini merah 1. Nah, kemudian nilai Y-nya ada 0. Maka ini tetap 0. Nah, saat ini walaupun tadinya BA ini tersambung, sekarang terputus, ternyata pompa airnya tetap mati. Maka dikatakan saat ini adalah seperti sebelumnya. Sebelumnya apa? Sebelumnya 0, maka
saat ini 0. Maka dikatakan ini mengingat sebelumnya atau memori. Yang tadinya mati ya tetap mati walaupun saklar di sini sudah berubah dari nyambung ke putus. Nah, coba sekarang andaikan air dipakai terus maka air ke bawah terus sehingga air mencapai di bawah batas bawah sehingga saklar BB ini terputus. Nah, setelah terputus, pompanya hidup, LED-nya hidup. Berarti kejadiannya akan sama dengan yang baris pertama. Nah, ini hasil simulasi yang memakai Proteus. Ini selanjutnya adalah gambar ini adalah diagram rangkaian kontrol bak air atau water level control yang kita singkat WLC yang memakai gerbang NEN. Gerbang NEN ini ada 4 buah, 1, 2, 3, 4, dan 4 gerbang NEN ini dalam satu IC yaitu IC 74LS00. Nah, di sini adalah sumber tegangan 220 volt AC, kemudian diturunkan oleh trafo menjadi 12 volt, kemudian disarahkan oleh sebuah dioda, berarti ini adalah penyiar setengah gelombang, dan di kaki katoda tegangannya masih ripple, kemudian difilter oleh Elco 1000 mikrofarad. Nah, kemudian di sini dipasang IC 7805 sebagai penstabil tegangan, maka tegangan outputnya di sini adalah stabil positif 5 volt. Nah, tegangan 5 volt ini mensuplai IC 74LS00 yang ini adalah gerbang NEN pada pin 14. Jadi pin 14 ini adalah positif VCC atau sumber tegangan dan pin 7 adalah negatif VCC atau ground. Nah, di sini gambar ini adalah saya umpamakan bak penampung air. Misalnya bak penampung air ini permukaan airnya masih di bawah batas bawah atau masih di bawah ujung kabel batas bawah, sehingga tidak ada arus yang mengalir pada resistor 150 kilo karena ujung kabel belum menyentuh air. Nah, berarti saat ini transistor A1015 ini belum mengantarkan arus, maka tegangan pada pin 13 atau kaki kolektor ini adalah 0,5 volt, 0,25 volt. Nah, kemudian apalagi yang ujung kabel batas atas tentunya juga belum tersentuh atau tercelup air atau belum terkena air. Maka transistor A1015 yang ini belum juga bekerja. Pada kaki kolektor yang tersambung pin 1 dan pin 2, tegangannya di sini adalah 0,65 volt. Nah, di sini tegangan 0,25 volt, di sini tegangannya 0,65 volt. Tegangan ini dalam teknik digital masih dikatakan kondisi 0 atau berlogika 0 atau bernilai 0. Berarti ini 0 di sini, kemudian di pin 13 juga 0. Jika pin 1, pin 2 0, berarti pin 3 adalah 1. Berarti pin 4 1. Nah, kalau pin 13 0 berarti pin 11 1, berarti pin 5 1.
Pin 41, pin 51 berarti pin 60. Nah, pin 60 berarti pin 10, pin 90 berarti pin 8 adalah 1. Nah, pada output pin 8 ini dikatakan 1, ini tegangannya sekitar 4,8 volt. Sehingga di sini tegangan ini memberikan arus pada LED dan akhirnya LED-nya akan menyala. Di samping itu juga akan memberikan arus melewati resistor 1 kilo ke basis transistor ini sehingga transistor ini bekerja. Kalau transistor ini bekerja mengantarkan arus, berarti lilitan relay ini teraliri arus, berarti relay ini bekerja. Berarti saat ini yang tadinya kontak CM tersambung dengan kontak NC, maka saat ini beralih kontak CM tersambung dengan NO. Nah, berarti pompa air akan hidup karena mendapatkan sumber arus dari tegangan 220 volt AC ke kontak NO, kemudian ke CM, kembali ke sumber tegangan 220 volt. Pompa air akan menghisap air dari sumur, dialirkan menuju bak penampung, sehingga permukaan air akan naik menyentuh batas bawah, menyentuh ujung kabel batas bawah, sehingga resistor ini teraliri arus dari emitor ke basis ke resistor ke ujung kabel batas bawah ke ground melalui air. Bekerjalah transistor A10 15 ini, arus mengalir dari emitor ke kolektor sehingga tegangan di kolektor atau pin 13 gerbang NAND ini yang tadinya 0,25 volt menjadi 4,8 volt. Tegangan 4,8 volt itu dikatakan 1, maka yang tadinya itu 0 sekarang menjadi 1. Nah, sementara yang di pin 6 tadi 0, maka di pin 12 0, di pin 13 1, maka di pin 11 akan tetap 1. Berarti pin 11 ini sama dengan sebelumnya, maka ini dikatakan mengingat sebelumnya atau memori. Berarti pin 5 tetap 1, pin 4 tetap 1, maka pin 6 tetap 0, berarti pin 10, 9 tetap 0, dan pin 8 akhirnya tetap 1, LED tetap menyala, transistor ini tetap bekerja, relay tetap bekerja, berarti CM tetap tersambung dengan NO, pompa air tetap bekerja. Nah, kemudian tentunya airnya akan berangsur-angsur naik ke atas, sampailah permukaan air ini menyentuh ujung kabel batas atas. Nah, setelah menyentuh ujung kabel batas atas, maka arus mengalir dari emitor ke basis ke resistor ke ujung kabel batas atas ke ground melalui air pada bak penampung, sehingga transistor 10 A1015 ini bekerja, harus mengalir dari emitor kolektor sehingga tegangan kolektor ini atau pin 1 pin 2 ini yang tadinya 0,65 naik menjadi 4,9. Maka yang tadinya dikatakan 0 naik menjadi 1. Berarti saat ini pin 1 2 ini 1, kemudian pin 13 ini 1. Nah, berarti pin 3, karena di sini pin 1 atau 2 ini 1, berarti pin 3 ini adalah 0. Nah, berarti pin 4 ini 0. Bila input gerbang NAND itu salah satunya 0, berarti outputnya akan 1.
Berarti pin 6 akan 1, pin 10 9 1, berarti pin 8 akan 0. Nah, kalau pin 8-nya akan 0, berarti tegangannya sangat kecil. Maka LED ini tidak hidup atau mati, sehingga arus akhirnya tidak bisa mengalir melalui R1 kilo ini ke transistor C48 ini, sehingga transistor ini tidak bekerja, maka relay ini tidak bekerja. Yang tadinya Cm tersambung dengan NO, sekarang Cm tersambung dengan Nc. Terputuslah arus dari sumber tegangan 220 ke pompa air. Berarti pompa air ini tidak bekerja atau mati. Nah, di sini air boleh dikatakan penuh, tetapi paling tinggi pada batas atas. Nah, kemudian air dipakai untuk cuci piring atau yang lain-lain, sehingga permukaan air pada bak penampung akhirnya akan turun, berarti tidak terkena ujung kabel batas atas, berarti tak ada arus mengalir pada resistor 10 kilo ini, berarti transistor ini tidak bekerja. Yang tadinya bekerja akhirnya tidak bekerja, maka yang tadinya tegangannya 4,9 volt kembali menjadi 0,6 volt. 0,65 volt, sehingga yang tadinya 1 sekarang dikatakan 0. Kalau ini 0, maka kalau inputnya di sini 0, maka output di pin 3 akan 1. Maka ini akan 1. Nah, kemudian yang sebelumnya adalah kondisinya di sini 0. Di sini 0. Maka akhirnya di sini tetap 0, ini 0, pin 5 0, maka output pin 6 akhirnya tetap 1. Maka saat ini dikatakan kondisi memori atau mengingat sebelumnya. Sebelumnya 1, sekarang tetap 1. Berarti pin 10, pin 9 1, berarti pin 8 adalah 0, berarti tidak ada tegangan. Nah, akhirnya LED tetap mati, transistor tetap tidak bekerja, relay tetap tidak bekerja, maka Cm tetap tersambung dengan Nc, berarti pompa air ini tetap tidak teraliri arus atau tetap mati. Nah, kemudian misalnya dipakai terus air pada bak penampung ini sampai di bawah batas bawah sehingga pompa hidup kembali. Nah, ini cara kerja rangkaian kontrol bak air yang menggunakan gerbang NAND seperti gambar ini. Saya kira cukup jelas, atau mungkin dalam penyampaian saya ini kurang pas sehingga kurang bisa dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.